Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah hari Sabtu. Kemarin hari libur ya? Ya. Oke, hari ini pembelajaran tematik bersama Bu Vicky dan Bu Elmi ya. Jadi nanti setelah pembelajaran bersama Bu Vicky, kalian akan pembelajaran bersama Bu Elmi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bu Vicky mau tanya, ini sudah sarapan atau belum? Sudah ya? Jam 7 pagi. Sudah sarapan? Ija sudah sarapan, Nak? Sudah. Devano? Pintar. Kalau udah sarapan kan jadi semangat, nggak kerasa lapar ya. Jadi bisa konsentrasi selama kita pembelajaran. Oke, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa ya. Persiapan ya. Membaca doa. Sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa, berdoa, dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih hari ini, pagi ini sudah berdoa. Nah, hari ini, pagi ini yang sudah bergabung ada Mbak Indi. Tadi Mbak Indi masuk pertama kali ya. Masuk yang pertama. Bagus, good. Berarti udah siap untuk belajar. Kemudian ada Mas Devano, ada Mas Iza, ada Mbak Jikara, sama ada Mas Dani. Nah, Mas Dani barusan gabung ya. Nah, maaf telat. Iya, tidak apa-apa Mas Dani. Mas Dani sudah sarapan ya? Sudah. Pintar. Setidaknya sudah sarapan. Jadi ketika kita mengikuti pelajaran, kita bisa konsentrasi. Nah, hari ini seperti biasa kita akan memulai pembelajaran dengan literasi ya, membaca buku. Bu Vicky sudah siapkan bacaan yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah siap. Sudah terlihat, Nak? Sudah. Bu Vicky present dulu. Oke. Seperti kemarin ya, cara membacanya itu berantai. Jadi nanti ketika satu teman kalian membaca, Bu Vicky nanti tiba-tiba akan stop, kemudian akan Bu Vicky lanjutkan ke temannya yang lain. Jadi harap konsentrasi dan menyimak ketika temannya sedang membaca teks. Oke? Siap? Oke. Siap, Bu. Judul bacaan yang akan kita baca hari ini judulnya adalah Aku Anggota Pramuka. Nah, dibaca terlebih dahulu dari Mbak Cikara. Aku anggota pramuka. Praja muda karena disingkat menjadi pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka bertugas tunas kelapa. Dalam pramuka juga terdapat kegiatan upacara bendera. Stop. Nah, dilanjutkan Mas Dani. Bendera merah putih menginspirasi warna hasduk pramuka. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia kelompok. Pramuka berusia 7 tahun sampai 10 tahun
Dimanakan pramuka siaga? Stop. Pramuka Dilanjutkan Mbak Indi. Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira. Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira. Ada banyak lagu yang dinyanyikan. Ada yang banyak permainan yang dikenalkan. Pramuka menjadi kegiatan yang menyenangkan. Stop. Devano. Ayo Mas Devano dibaca. Untuk menjalankan Pancasila dalam kehidupan hari-hari. Sila Pancasila terdapat pada perisai Garuda Pancasila. Selanjutnya dibaca oleh Mbak Husna. Anggota pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Anggota pramuka juga dilihat untuk lebih mengenal pramuka. Anggota pramuka juga dikenalkan dengan lambang gerakan pramuka. Oke, terima kasih anak kelas 3 sudah hebat. Pagi ini mengawali pembelajaran dengan membaca teks bacaan tentang pramuka. Nah, sebelumnya Bu Vicky ingin tanya nih. Ketika sebelum pandemik, apakah setiap minggu kalian mengikuti kegiatan pramuka? Tidak. Kalau di sekolah itu yang mengikuti kegiatan pramuka setiap minggu itu kelas berapa? 4, 5, 6. Kelas 4, 5, 6. Oke, berarti nanti tahun depan ya, tahun ajaran baru sudah naik kelas 4, kalian akan mengikuti kegiatan pramuka. Oke, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama lambang pramuka. Nah, tadi sesuai dengan teks aku anggota pramuka. Kita akan belajar lambang dari pramuka itu apa. Kemudian juga kita akan belajar tentang sudut ya. Apa itu sudut? Nah, sudut itu berkaitan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita, di sekolah, di rumah, itu ada yang namanya sudut. Kemudian juga ada yang namanya juga variasi pola irama. Nah, tadi di teks bacaan pramuka ada yang namanya berbagai hal kegiatan, ada permainan, kemudian juga kita dikenalkan dengan bernyanyi. Nah, itu ada iringan pola iramanya. Nah, kita akan pelajari itu. Nah, dalam mempelajari itu nanti Bu Vicky akan ajak kalian untuk yang pertama mencermati teks tentang gerakan pramuka. Nah, nanti kita akan baca bersama-sama, kita akan simak teks tentang gerakan pramuka. Kemudian juga nanti kita akan melakukan diskusi ya, melakukan tanya jawab ya tentang gerakan pramuka, tentang sudut. Kita akan berdiskusi juga tentang pola irama. Kemudian juga kita akan menganalisis lambang pramuka. Nah, kalian masih ingat, masih tahu ya, lambang pramuka itu kalau di topi pramuka itu bentuknya adalah bulat. Nah, bulat kemudian di dalamnya itu banyak sekali gambar-gambar. Nah, kita akan pelajari ya makna dari lambang-lambang yang ada dalam lambang pramuka. Selanjutnya, Bu Vicky juga akan mengajak kalian untuk menyimak video tentang sudut ya. Jadi sudut itu ternyata ada beberapa, dibagi menjadi beberapa ya. Nanti kita akan pelajari melalui tayangan video. Selanjutnya pramuka ya. Meskipun kalian belum mengikuti kegiatan pramuka, ekstrakurikuler pramuka,
Tapi kalian pernah dengar, pernah tahu kakak kelas kalian melakukan tepuk pramuka? Sudah pernah ya? Pernah. Nah, nanti Bu Vicky juga akan ajari ya. Bu Vicky akan ajak kalian untuk melakukan tepuk pramuka ya agar lebih semangat. Oke? Kita mulai pembelajarannya. Sebelumnya Bu Vicky akan ajak kalian untuk tepuk semangat agar lebih bersemangat. Oke. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke, Bu Vicky beri aba-aba ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Hari ini sudah bersemangat mengawali pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan awali pembelajaran hari ini dengan berdiskusi. Coba ya, kita ingat-ingat, kita pikirkan ya, bagaimana sih bentuk aba-aba dalam kegiatan pramuka. Masih ingat tadi Bu Vicky membahas tentang tepuk pramuka. Nah, aba-aba dari tepuk pramuka itu bagaimana sih yang kalian tahu? Aba-aba tepuk pramuka, bagaimana biasanya? Tepuk pramuka. Masih ingat? Nah, itu adalah bentuk aba-aba ya. Tepuk pramuka itu diberi aba-aba seperti itu. Coba praktikan. Coba dipimpin oleh Devano. Devano coba dipimpin tepuk pramuka. Beri aba-aba. Tepuk pramuka. Nah, seperti itu ya. Itu adalah aba-aba yang tadi disampaikan oleh Mas Devano, itu adalah aba-aba dari tepuk pramuka. Kemudian pola dari tepuk pramuka itu bagaimana? Tepukannya itu berapa? Berapa kali? 8. Tepuk pramuka itu 8 kali. Yang pertama berapa? Bait yang pertama. Tepuk pramuka Jiro. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi polanya seperti itu. Ya, ada 3 bait dalam tepuk pramuka. Nanti Bu Vicky akan tunjukkan ya. Kemudian nih, tepuk pramuka Bu Vicky akan tunjukkan. Sudah muncul, Nak? Bentar. Tepuk pramuka. Kita telah pelan-pelan ya. Kita pelajari secara bait per bait. Oke? Tepuk pramuka. Coba bait yang pertama dari tepuk pramuka. 1 2 3. Bait yang kedua. Bait yang terakhir yang ketiga 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah tahu polanya ya. Bait yang pertama itu tepukannya berapa? Bait yang pertama tepukannya 3. Bait yang kedua tepukannya berapa? 4. 3. Terus bait yang terakhir, bait yang paling panjang itu tepukannya jumlahnya berapa?
8 pinter, good job. Nah, hari ini kita sudah menganalisis, kita sudah memerinci, kita sudah mencari tahu pola irama dalam tepuk pramuka ya. Tepuk pramuka, coba Bu Vicky ingin Mbak Cikara pimpin tepuk pramuka. Kita akan praktikan sekali lagi. Saya ngecas HP dulu. Bagaimana Mas Dani? Ngecas HP. Oh, ngecas HP, iya silakan. Nah, sekarang coba di gerakan pramuka ya, dalam kegiatan pramuka itu lambangnya apa? Coba dilihat itu bednya Mas Devano yang kotak, bentuknya kotak. Iya, di sebelah kiri nak. Nah, itu gambarnya apa lambangnya? Itu gambar apa Mas Devano? Lambang pramukanya adalah di tengah-tengah itu ada tunas kelapa. Ada di seragam kalian ada ya? Ada Bu. Ada. Kalau laki-laki bentuknya kotak di sebelah kiri. Nah, itu adalah lambang dari gerakan pramuka. Nah, tahu tidak di situ ada banyak sekali logo, ada banyak sekali gambarnya. Nah, kita akan ulas, kita akan bahas satu persatu logo dari lambang pramuka. Sudah muncul, Nak? Udah. Oke. Yang pertama di sini ada logo apa ya? Apakah ini lambangnya sudah sesuai dengan yang ada di seragam kalian? Sudah sesuai, pinter ya. Kita akan bahas satu persatu. Di situ ada padi dan kapas. Apa itu padi dan kapas? Apa artinya? Kapas melambangkan sandang pakaian. Padi melambangkan pangan makanan. Betul. Kapas melambangkan sandang atau pakaian. Nah, pakaian yang kita gunakan sehari-hari, nah itu asalnya dari kapas. Kemudian juga ada padi. Padi itu melambangkan pangan. Pangan itu maksudnya adalah makanan. Nah, setiap hari kita memerlukan padi untuk kebutuhan makan kita. Selanjutnya ada juga yang namanya 4 roda. Apa itu 4 roda maknanya? Melambangkan dasar pramuka yang dilakukan oleh anggota pramuka. Pinter. Melambangkan dasar Dharma Pramuka, yaitu 10 hal yang harus dilakukan oleh anggota pramuka ya. 10 dasar dharma. Nah, ini biasanya kalau di dalam kegiatan pramuka kalian disuruh menghafalkan 10 dasar dharma. Nanti kalau kalian sudah kelas 4, kalian akan dikenalkan dengan dasar dharma pramuka yang jumlahnya ada 10. Nah, selanjutnya ada juga bintang 5. Apa itu bintang 5? Melambangkan Pancasila yaitu dasar negara Indonesia. Betul, melambangkan Pancasila, yaitu dasar dari negara Indonesia. Pancasila itu ada berapa sila? 5. Nah, itu tergambarkan sila-sila dari Pancasila itu digambarkan menjadi 5 bintang yang ada di logo atau lambang gerakan pramuka. Nah, ini dasar dari negara Indonesia juga menyertai lambang yang ada di dalam gerakan pramuka. Selanjutnya, tunas kelapa. Apa itu tunas kelapa? Cita yang tinggi. Iya, betul. Pramuka itu memiliki cita-cita yang tinggi. Apa itu maksudnya? Ada yang tahu? Memiliki cita-cita yang lupa Bu.
Nah, tunas kelapa itu adalah pramuka yang memiliki cita-cita yang tinggi. Maksudnya adalah setiap anggota pramuka itu pasti memiliki cita-cita yang tinggi, mesti selalu memiliki cita-cita yang mulia, cita-cita yang berguna untuk nusa dan bangsa. Nah, makanya pramuka itu salah satu gerakan yang wajib di sekolah ya, maupun di SD, SMP, SMA. Karena gerakan pramuka ini sangat membantu kalian untuk menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang kreatif, kemudian penuh tanggung jawab. Nah, dan masih banyak lagi. Makanya di sini disebutkan tunas kelapa itu yaitu pramuka memiliki cita-cita yang tinggi ya. Dari gerakan pramuka ini kalian akan dilatih untuk menjadi pribadi ya, menjadi seseorang yang berguna ya, yang mandiri, yang kreatif, kemudian penuh tanggung jawab, ulet gitu ya. Selanjutnya ada tulisan gerakan pramuka itu apa ya? Bahkan bahwa organisasi ini sebagai melambangkan bahwa organisasi ini sebagai satu-satunya wadah pendidikan kedudukan di Indonesia. Oke, pinter. Melambangkan bahwa organisasi ini sebagai satu-satunya wadah pendidikan kepanduan di Indonesia. Nah, jadi di dalam pramuka ini itu merupakan salah satu program pendidikan. Ya, tidak hanya selalu di kelas bersama Bu Guru, bersama Pak Guru, tidak melulu dengan buku pelajaran PR. Nah, ternyata gerakan pramuka ini adalah salah satu bentuk pendidikan. Nah, pendidikannya macam-macam, tapi ini berbeda dengan pendidikan yang ada di dalam kelas ya. Kalau di dalam kelas kalian diajari untuk belajar tematik, matematika, bahasa Inggris, bahasa Jawa dan lain sebagainya. Tapi kalau di gerakan pramuka ya kalian diajarin untuk mandiri, tali temali, kemudian bisa masak, bisa berkebun, kalian bisa tali temali, simapur dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari di dalam kegiatan pramuka ini. Oke. Selanjutnya Oke, sekarang coba kalian siapkan satu buku sama pensil. Satu buku dan pensil. Oke. Sekarang coba kalian gambarkan lambang pramuka yang tunasnya saja ya. Iya. Butuh contoh tidak? Ya. Butuh contoh? Oke, Bu Vicky siapkan dulu contohnya. Kita akan gambar tunas kelapa. Sudah muncul, Nak? Oke, silakan. Bu, tapi saya nggak bisa gambar, Bu. Iya, nggak apa-apa, sebisanya saja. Bu, saya tidak bisa lama-lama, Bu. Kenapa? Akan ke rumah nenek. Iya, tidak apa-apa, Bu Vicky izinin ya. Hilang mana, Bu? Kok hilang, Bu? Mana gambarnya? Sudah muncul lagi? Ya. Oke.
Tidak perlu diberi warna ya, cukup digambar saja. Oke, siapa yang sudah selesai? Belum. Ya, sebisanya saja nak, tidak perlu. Bu, saya sangat jelek loh, Bu. Iya, tidak apa-apa. Ya, yang penting sudah berusaha. Itu yang penting. Bentuk kelapanya bulat, kemudian ada akarnya satu ke bawah. Kemudian ada daunnya ke atas. Sudah, Bu. Oh, ada yang sudah? Sudah. Siapa yang sudah? Coba lihat Bu Vicky. Pinter Miftah, pinter Aldi. Wah, bagus, keren. Coba Iza. Pinter, bagus. Bagus, Cikara bagus. Indi bagus, Hilman bagus, Cikara bagus, Iza bagus, Miftah bagus, Dani, Husna, pintar. Nah, ini kelas 3 ini sudah pinter-pinter gambar ini. Ini mau jadi apa ini kalau udah besar? Mau jadi pelukis? Gambarnya cepet loh, kelas 3 loh. Bikin tunas kelapa langsung set jadi. Cuman 1 menit saja. Oke. Udah bagus, pinter, kelas 3 sudah bisa membuat ya lambang pramuka, yaitu tunas kelapa. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang hasduk. Hari ini siapa yang pakai hasduk? Ayo pakai hasduk. Oh, Cikara, pinter Mbak Cikara. Mbak Cikara ini seragamnya selalu lengkap ya. Mbak Cikara selalu lengkap, pakai hasduk, pakai kolong. Mbak Cikara, coba kita amatin hasduknya Mbak Cikara. Hasduknya Mbak Cikara, warnanya apa? Hasduknya Mas Hilman, warnanya apa? Merah putih. Merah putih. Merah putih. Ayo, merah putih itu lambang dari apa? Seperti apa warna merah putih itu? Bendera merah Indonesia. Bendera merah Putih Indonesia. Iya, Hilman. Hilman juga sudah pakai hasduk. Pinter. Mas Hilman, itu hasduknya warna apa? Merah putih, Bu. Merah putih seperti apa ya? Merah putih ya, warnanya seperti apa? Bendera merah putih. Bendera merah putih. Bendera merah putih itu bendera negara mana ya itu ya? Indonesia. Indonesia. Kalian bangga jadi anak Indonesia? Bangga. Bangga. Kira-kira kalau bangga berarti tahu bentuknya. Bendera merah putih. Bendera merah putih itu bentuknya apa ya? Persegi panjang. Nah, bentuknya persegi panjang. Bendera merah putih bentuknya persegi panjang. Bendera merah putih itu termasuk bangun datar atau bangun ruang ya? Datar. Bangun datar. Karena kenapa kok disebut bangun datar?
Karena tidak ada tinggi. Oh, karena tidak ada tinggi, karena tidak punya tinggi, hanya punya lebar dan panjang 100. Anak kelas 3. Bendera merah putih itu hanya memiliki panjang dan lebar. Warnanya merah dan putih. Oke, Bu Vicky akan share screen lagi. Nah, sebentar, belum muncul ya? Sudah muncul, Nak? Sudah muncul. Oke, warna merah itu mengandung arti lambang dari apa? Keberanian. Keberanian dari siapa sih yang berani? Yang berani itu adalah para generasi Indonesia. Dulu ya, zaman dulu Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Nah, kira-kira waktu itu negara Indonesia berani atau takut? Berani. Nah, merah ini salah satu lambang dari keberanian orang Indonesia melawan penjajah. Terus juga ada warna putih. Warna putih itu tanda apa ya? Benar, pinter, kesucian ya. Jadi sangsaka merah putih itu merupakan julukan kehormatan ya, julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Kalau kita bilangnya bendera merah putih. Nah, ada nama kehormatannya loh. Sangsaka merah putih. Nah, itu adalah bendera negara Indonesia yang memiliki julukan kehormatan sangsaka merah putih. Nah, bagaimana cara menghormati bendera merah putih? Dengan melakukan upacara. Pinter Hilman, Dani pinter. Dengan melakukan upacara. Kalau di sekolah upacaranya hari apa ya? Hari Senin. Jam berapa biasanya upacaranya? Jam 7. Jam 7. Biasanya kalau kita upacara, kita harus pakai seragam yang bagaimana? Merah putih. Terus pakai apa lagi? Dasi. Pakai dasi, pakai topi. Terus pakai ikat apa? Ikat pinggang. Kita pakai sabuk ya. Nah, sekarang sudah hampir 1 tahun kita pandemi. Berarti kalian terakhir upacara itu kapan ya? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, udah lama sekali. Nah, kira-kira masih ingat tidak bagaimana sikap hormat kepada sangsaka merah putih? Ingat. Masih. Oke, kita buktikan. Siapa yang mau memberi aba-aba? Oke, Mas Dani tolong dipimpin teman-temannya untuk hormat bendera. Hormat. Gerak. Coba gimana sikapnya? Oke, pinter, udah bagus. Pinter Mas Dani. Mas Aldi jangan lemes Mas Aldi. Gini, tegap. Nah, coba diamati itu bentuk dari tangannya itu membentuk apa ya ini? Segitiga. Membentuk segitiga. Nah, ada berapa garis ya? 3. 1, 3. 2. Nah, kita akan bahas sikap hormat ya, sudut yang dihasilkan dari sikap hormat kepada sangsaka merah putih. Oke, Mas Dani bisa tolong diturunkan tangan, gerak. tegap, gerak. Oke, terima kasih. Tegap, gerak Mas Hilman. Mas Hilman barusan dari mana tadi?
Minum, Bu. Oh, oke, minum. Oke, Bu Vicky akan tunjukkan ya. Jadi tadi kita barusan mempraktikkan sikap hormat. Nah, oke, sudah muncul, Nak? Sudah. Pintar. Di situ ada sikap hormat. Siapa yang sedang melakukan sikap hormat? Udin. Nah, kita tadi juga sudah melakukan sikap hormat juga ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Udin melakukan sikap hormat. Nah, di situ lengannya Udin itu membentuk sebuah apa? Segitiga. Iya. Ujungnya ini disebut apa, Nak? Sudut. Ya, pinter. Membentuk sebuah sudut. Nah, ada yang tahu kira-kira sudut itu dibentuk oleh berapa garis? Dan sudut itu apa sih? 2 garis. 2 garis. Apa sih itu sudut? Apa yang dimaksud dengan sudut? Apa, Nak? Kan dulu sudah bahas ini, Bu. Iya, coba kalau sudah ingat kira-kira apa? Sudut itu Berbentuk dari 2 garis. yang saling apa? Saling bertemu. Pinter, yang saling bertemu. Itu namanya sudut. Ya. Sekarang Bu Vicky akan ajak kalian untuk menyimak video. Bentar. Mana Bu kok gak ada? Ya, Bu Vicky close dulu. Bu Vicky akan bukakan videonya. Oke. Sudah muncul, Nak? Ya. Oke, disimak videonya ya. Ya. Oke, itu tadi adalah beberapa bentuk sudut. Ya, tadi bentuk sudutnya ada 3. Kira-kira bentuk sudutnya apa saja? Sudut sipit, Oke, berarti sudah paham apa itu sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku. Bu Vicky beri
kesimpulan. Jadi sudut siku-siku adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang membentuk tepat 90 derajat seperti ini. Kalau sudut lancip dia kurang dari 90 derajat ya. Kalau sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat, itu disebut sudut tumpul. Nah, sekarang coba kita tebak, ini namanya sudut apa? Ini sudut apa, Nak? Pinter, ini sudut tumpul. Kemudian ini sudut apa? Ini namanya sudut lancip, dan yang ini sudut Siku-siku. pinter, hebat anak kelas 3. Ini namanya sudut siku-siku. Oke. Sekarang kita akan memulai petualangan, tapi kali ini petualangannya beda. Bu Vicky akan munculkan melalui PowerPoint biasa. Oke, hanya 5 pertanyaan saja. Kita akan memecahkan misi. Sudah muncul, Nak? Kita sudah berhasil memecahkan misinya. Gimana? Senang? Nah, kalau kalian mau bermain lagi, nanti Bu Vicky bisa kirim di grup ya PPT-nya. Ya? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar membuat sudut. Oke, bukunya masih ada, Nak? Masih. Oke, kita akan membuat sudut. Bu Vicky akan sebutkan nama sudutnya, kalian gambar. Sudut tumpul. Sudut tumpul. Oke, pinter Mbak Cikara, pinter. Nah, Mas Devano, sudut tumpul. Mbak Indi, sudut tumpul. Sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat, bentuknya seperti ini. Nah, itu namanya sudut tumpul. Sudah pinter Mas Aldi.
Mas Hilman jaringannya gangguan ya. Oke, pinter Mbak Miftah. Hansa pinter. Oke, Mas Ija juga sudah pintar. Mbak Indi coba lihat. Oh, itu masih 90 derajat, berarti itu masih sudut siku-siku. Oke, untuk Mbak Indi dan Mas Devano nanti coba dilihat lagi, sudut tumpul itu ada sudut yang lebih dari 90 derajat ya. Jadi agak miring garisnya yang atas itu. Ya. Kemudian coba sekarang sudut siku-siku. Gambar sudut siku-siku. Ayo Mas Hilman, sudut siku-sikunya mana nak? Pinter Mbak Cikara. Mas Devano. Mbak Husna pinter, Mas Aldi pinter. Hilman, waduh, mana Hilman? Oh, itu sudut tumpul yang tadi. Sekarang sudut siku-siku nak. Sekarang sudut siku-siku itu tadi sudut tumpul sudah selesai. Oke, Mbak Indi pinter sudut siku-sikunya. Mbak Siva pinter, udah benar. Kertasnya besar Mas Hilman ya. Oke, Mas Hilman sudah benar meskipun kurang lurus dikit. Mas Devano sudah benar, Mbak Hansa benar, Mas Iza juga sudah benar. Oke, good. Anak kelas 3 sudah pinter-pinter membuat sudut. Kira-kira coba amati lingkungan sekitar kalian. Di rumah itu kira-kira yang benda yang punya sudut itu mana ya? Meja, lemari, TV, kasur, papan, kasur, papan, Tempat duduk, kursi, ya. Terus ada lukisan. Ya, ada pintu, ada kalender, ada poster itu di belakangnya Mbak Cikara ada poster hewan-hewan. Nah, itu juga punya sudut posternya. Kemudian juga ada di belakangnya Mas Aldi ada fotonya itu. Itu fotonya siapa itu? Nah, ada figura foto. Nah, itu juga ada sudutnya. Kemudian di belakangnya Mbak Hansa ada kaligrafi. Belakangnya Mbak Hansa itu di atas ada kaligrafi, itu juga sudut. Di belakangnya Mas Devano ada lukisan. Nah, di atas itu. Nah, itu juga punya sudut. Kalau Mas Hilman tadi menyebutkan apa Mas Hilman? Kaca. Oh, pintu. Oh, lemari. Oke, lemari juga memiliki sudut. Sudah pintar anak kelas 3 hari ini belajarnya sudah hebat. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? dan pramuka, Simbol pramuka atau lambang pramuka. Kemudian kita sudah belajar sudut. Sudut itu ada berapa jenisnya? 3. Ada 3 dan kita bisa menemui sudut itu di benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita juga sudah belajar tentang pola irama. Tadi ada pola tepuk pramuka. Ya, pola tepuk pramuka itu tadi bagaimana hitungannya? 3. jam berapa, Bu? 3, kemudian bait yang kedua jumlahnya ada berapa? 3. 3, bait yang terakhir yang paling panjang jumlahnya berapa? 8, pinter, good job anak kelas 3. Ya. Nah, dari sini ada yang masih bingung, dibingungkan? Ada yang tidak? Apakah hari ini pembelajaran hari ini sulit? Tidak. Mudah? Mudah sekali Bu Vicky. Oke, hari ini sudah keren ya, sudah konsentrasi mengikuti pembelajaran dengan baik, penuh semangat. Nah, di pertemuan berikutnya akan disambung dengan Bu Elmi ya, disambung dengan Bu Elmi.
Nah, sebelum ditutup kita membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Hari ini sudah keren, sudah hebat anak kelas 3. Semoga bermanfaat. Bu Vicky tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Bu.